Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Ulasan Bola. Di channel ini saya akan mengulas apapun tentang sepak bola. Kali ini saya akan mengulas tentang Persib Bandung yang baru saja kedatangan pelatih baru, pelatih top dunia, pelatih yang pernah melatih timnas Indonesia. Tapi sebelum teman-teman menyaksikan video ini, alangkah baiknya untuk like, comment, and subscribe dulu channel ini ya, agar teman-teman tidak ketinggalan setiap video terbaru dari channel ini. Ya teman-teman, ini adalah kabar terbaru. Kemarin malam baru saja diumumkan di laman resmi Persib Bandung, yaitu pelatih baru Persib Bandung, Luis Milla. Tentu nama ini tidak asing lagi lah bagi insan sepak bola Indonesia. Tapi sebelum membahas tentang Coach Luis Milla, sebetulnya Persib di tangan Coach Budiman, caretaker, pengganti Coach Robert sementara, yaitu Coach Budiman, yaitu asisten pelatihnya, meraih 2 kemenangan beruntun, mengalahkan PSIS di kandang dan kemarin mengalahkan PSS Sleman di tandang ya. Dan yang menjadi bintang tentunya David da Silva dengan 3 gol dalam 2 pertandingan. David da Silva di awal musim ini menunjukkan kelasnya. Dan secara permainan pun menurut saya sedikit membaik dibandingkan 3 pertandingan awal Persib yang tidak meraih kemenangan gitu. Meskipun secara serangan belum terlalu variatif, belum menunjukkan Persib yang sesungguhnya lah. Masih banyak, terutama di babak kedua masih sering ditekan, terus juga masih ada long ball yang kurang akurat gitu. Tapi sekarang sudah mulai terlihat bagaimana komposisi pemain yang pas ya. Jadi ketika Mark Klok dan Ricky Kambuaya dipasang bersamaan itu jauh lebih efektif, apalagi nanti ketika Beckham Putra sudah pulih. Nah, yang jadi masalah adalah Rahmat Irianto sekarang justru lebih difungsikan di bek kanan gitu kan. Padahal di situ melimpah sebetulnya bek kanan, ada Bayu Fikri misalnya. Kemudian juga ada Kakang Rudianto mungkin karena mungkin pengalaman mereka kurang dan bek kanan utamanya Lord Hen masih dibekap cedera. Jadi Rahmat Irianto pemain serba bisa ini ditaruh di bek kanan gitu. Jadi untuk posisi gelandang bertahan yang biasanya bisa diisi oleh Rahmat Irianto diisi oleh Deddy Kusnandar. Nah, Deddy Kusnandar ini lebih berperan sebagai pemain yang banyak melakukan intercept, yang memotong serangan lawan. Jadi peran Mark Klok di tengah itu tidak sendirian gitu. Kalau kemarin kan seakan-akan Mark Klok yang memotong serangan lawan, dia yang harus mendistribusikan bola. Tapi sekarang peran Mark Klok lebih jelas, lebih ringan gitu kan. Kemudian Ricky Kambuaya yang bertindak sebagai playmaker lah, mungkin sebetulnya bukan playmaker sih, tapi pemain kreatif lah. Dia yang bisa dribble melewati lawan, dia juga melakukan end passing yang bagus, yang akurat gitu kan. Jadi lini tengah Persib sedikit lebih hidup karena kehadiran Ricky Kambuaya dan Mark Klok di tengah. Nah, kemudian di depan Ciro Alves belum menunjukkan kemampuannya seperti di Persikabo, tapi ya secara efektivitas cukup efektif karena mungkin di Persikabo kan mungkin musim lalu terlalu Ciro ya, yang jadi senternya Ciro nih. Sementara di Persib kan tidak hanya bertumpu pada Ciro, ada David da Silva, mungkin ada pemain lain. Jadi wajar ketika Ciro tidak semenonjol ketika di Persikabo. Namun kita harus melihatnya pada kontribusi tim ya, bagaimana dia mampu menarik perhatian lawan, menarik back-back lawan sehingga pemain lain tidak terkawal. Dan penampilan Febri Haryadi pun di pertandingan kemarin cukup bagus ya, mengingat ada yang bilang cocokologinya gitu ya. Luis Milla diumumkan datang ke Persib, Febri Haryadi kembali gacor gitu kan. Nah, memang Febri Haryadi ini mempunyai ikatan yang bagus ya dengan Luis Milla. Ketika Luis Milla melatih timnas Indonesia di tahun 2017 sampai 2018 selama 1,5 tahun, Febri Haryadi ini disebut-sebut sebagai anak emas ya, karena selama Coach Milla melatih timnas, Febri selalu menjadi pilihan utama gitu kan. Mungkin Febri salah satu pemain yang gaya mainnya sesuai dengan skema Coach Luis Milla gitu kan. Nah, ini tentu saja menjadi kabar yang positif ya, karena Febri Haryadi dalam 2 musim terakhir banyak dikritik, banyak disorot karena penampilannya sangat menurun drastis ya. Nah, kita masuk ke Coach Luis Milla. Kabarnya Coach Luis Milla dikontrak hanya 1 tahun saja, tapi jika mampu membawa Persib berprestasi, konon akan dikontrak sampai 2-3 tahun. Tapi untuk nilai kontraknya tidak disebutkan berapa karena itu menjadi rahasia manajemen, tapi katanya tidak jauh berbeda dengan kontraknya ketika menangani timnas Indonesia. Jadi bagus ya, owner Persib langsung turun langsung untuk menetapkan Coach Luis Milla ini, dan terbukti Coach Luis Milla
mau menyatakan diri mau melatih Persib Bandung. Nah, selain itu juga tentu saja pertanyaan yang ditujukan kepada Coach Luis Milla atau kepada manajemen Persib, atau pertanyaan bobotoh ya terutama. Apakah kehadiran Coach Luis Milla akan mampu membawa Persib berprestasi? Akan mampu membawa Persib juara di musim ini? Menurut saya jawabannya tidak. Tidak dalam arti belum tentu. Bisa saja tapi belum tentu. Karena apa? Coach Luis Milla kan terakhir kali melatih itu di Timnas Indonesia. Sejak tidak melatih di Timnas Indonesia, Coach Luis Milla belum melatih klub manapun. Dan artinya sudah 4 tahun meninggalkan Indonesia, sudah 4 tahun tidak melatih klub profesional, tentu butuh penyesuaian lagi. Butuh lagi sentuhannya lah istilahnya. Butuh lagi adaptasi gitu loh. Yang kedua mungkin harus beradaptasi juga dengan Indonesia. Bagaimana cuacanya, kulturnya, bagaimana kualitas pemain Persib. Coach Luis Milla juga harus mengenali nih kualitas pemain Persib seperti apa, karena dia kan datang di 5 pertandingan Persib, di 5 pertandingan awal Persib musim ini, sehingga pemain-pemain yang didatangkan itu bukan 100% pilihan Coach Luis Milla. Nah, itu yang harus digarisbawahi, karena kan pelatih punya selera, pelatih punya pemain yang menurut mereka sesuai nih dengan skema permainannya gitu kan. Sementara sekarang Luis Milla datang ke Persib dengan pemain yang ada. Jadi di sini Luis Milla dituntut untuk harus bisa melihat potensinya, harus bisa membaca kapasitas pemainnya seperti apa gitu kan. Ada 2 pemain yang mungkin sudah dia kenal, Ezra Walian dan Febri Haryadi, yang menjadi andalan Coach Luis Milla juga. Tapi kan mayoritas pemain Luis Milla belum kenal gitu. Jadi menurut saya wajar jika Luis Milla akan butuh adaptasi. Jadi bobotoh harus menurunkan dulu ekspektasi, harus lebih rasional aja. Bagaimana ini pelatih baru datang, pelatih bukan tukang sulap gitu kan. Jadi pelatih butuh penyesuaian gitu kan. Tapi meskipun tidak ada jaminan untuk juara musim ini, saya yakin sih kan dia juga pernah membawa tim nasional Spanyol U21 menjuari Euro U21. Ketika melatih di tim nasional juga dia mewariskan segaya sepak bola permainan yang indah, yang enak ditonton, 1-2 sentuhan atau yang kita sebut tiki taka. Dan terlihat sekali Coach Luis Milla ini mampu memotivasi pemainnya gitu kan. Nah, jadi hal positif bagi Persib sebetulnya, kita jangan hanya berpikir bahwa ingin langsung juara musim ini, tapi bagaimana Persib ini mempunyai identitas, mempunyai filosofi sepak bola yang jelas. Karena tidak dipungkiri ya teman-teman, sudah sejak lama Persib ini dihuni para pemain bintang, dihuni para pemain berlabel timnas, pemain asing level 1, tapi tidak ada pakem yang jelas dengan permainan Persib. Bahkan menurut saya di beberapa musim terakhir, Persib contoh musim lalu bisa di peringkat 2. Itu bukan karena pola permainan yang bagus, tapi lebih karena faktor individu-individu ini yang bisa menyelamatkan Persib. Faktor individu-individu pemain Persib yang mampu membawa Persib pada kejayaan gitu kan. Jadi beberapa musim terakhir Persib ini terlalu mengandalkan individu. Jadi tidak ada pakem yang jelas, tidak ada identitas yang jelas, tidak ada filosofi sepak bola yang jelas. Jadi seakan-akan Persib kehilangan identitas karena terbukti kan bermain tanpa pola, bermain long ball, terlalu banyak bermain long ball, tidak membangun serangan dari belakang gitu kan, tidak jarak antar lininya itu terlalu jauh, transisi dari menyerang ke bertahan juga kurang baik. Jadi masih banyak PR yang harus Luis Milla tangani di Persib menurut saya. Dan yang utama adalah faktor fisik. Bagaimana 5 pertandingan awal ini terlihat sekali para pemain Persib keteteran gitu loh. Makanya ini menjadi PR adalah faktor fisik. Baru setelah faktor fisik dibenahi, Coach Luis Milla akan sedikit demi sedikit membangun kerangka tim siapa saja yang menjadi starting line up gitu kan. Jadi menurut saya bobotoh harus sabar, harus percaya proses, harus melihat bahwa ini adalah harapan, harus melihat bahwa Coach Luis Milla ini setidak-tidaknya akan mampu membawa Persib atau akan mewariskan filosofi yang bagus, mewariskan gaya permainan yang indah, cantik, tapi mampu memenangkan pertandingan gitu. Jadi kembali lagi, selamat datang Coach Luis Milla di Indonesia dan menangani Persib Bandung. Semoga bisa kuat dengan segala pressure yang ada di publik Bandung gitu kan.
Selamat bertugas dan salam olahraga.